Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini adalah bentuk tugas akhir semester 2 mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Perkenalkan, saya Hasni Khairun Nisa. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Hasni Khairun Nisa, yang kedua Ilham Aryawinata, dan yang ketiga Muhammad Syamsul Asy'ari. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hakikat, fungsi, dan peran manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam diperuntukkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan umat beliau. Amin. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Apa yang dimaksud dengan hakikat? Hakikat adalah peran-peran atau fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh manusia. Apa yang dimaksud dengan manusia? Kata manusia berasal dari kata manu, bahasa Sanskerta, atau mens, bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau homo, bahasa Latin yang berarti manusia. Hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani atau fisik dan nafsu, akal atau rasio, dan rohani atau psikis dan roh. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk hidup atau makhluk individu, maksudnya tiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia individu adalah subjek yang mengalami kondisi manusia. Dalam artikelnya, Husni Mubarak menulis bahwa individu mengandung arti orang, seorang, pribadi, atau organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Secara fisiologis, ia bersifat bebas, tidak mempunyai hubungan organik dengan sesama. Selain itu, istilah individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi atau suatu kesatuan yang terkecil dan terbatas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa individu merupakan suatu kesatuan kecil yang terbatas dan bersifat bebas. Masing-masing individu juga harus mempertanggungjawabkan segala perilakunya secara moral kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai individu yang sudah dewasa memiliki konsekuensi tertentu, antara lain: 1. Merawat diri bersih, rapi, sehat, dan kuat. 2. Hidup mandiri. 3. Berkepribadian baik dan luhur. 4. Mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka masing-masing individu harus senantiasa 1. Selalu bersih, rapi, sehat, dan kuat. 2. Berhati nurani yang bersih. 3. Memiliki semangat hidup yang tinggi. 4. Memiliki prinsip hidup yang tangguh. 5. Memiliki cita-cita yang tinggi. 6. Kreatif dan gesit dalam memanfaatkan potensi alam. 7. Berjiwa besar dan penuh optimis. 8. Mengembangkan rasa perikemanusiaan. 9. Selalu berniat baik dalam hati. Dan 10. Menghindari sikap statis, pesimis, pasif, maupun egois. Manusia sebagai makhluk sosial. Ciri utama makhluk sosial adalah hidup berbudaya. Dengan kata lain, hidup menggunakan akal budi dalam suatu sistem nilai yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Hidup berbudaya tersebut
meliputi filsafat yang terdiri atas pandangan hidup, politik, teknologi, komunikasi, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Namun, keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat merupakan wadah bagi para individu untuk mengadakan interaksi sosial dan interrelasi sosial. Interaksi merupakan aktivitas timbal balik antar individu dalam suatu pergaulan hidup bersama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia hidup bermasyarakat, yaitu 1. Faktor alamiah atau kodrat Tuhan, 2. Faktor saling memenuhi kebutuhan, dan 3. Faktor saling ketergantungan. Sebagai makhluk hidup yang berada di muka bumi ini, keberadaan manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam arti, manusia senantiasa tergantung dan atau berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, maka dalam kehidupan lingkungan sosial manusia senantiasa terkait dengan interaksi antara individu manusia, interaksi antar kelompok, kehidupan sosial manusia dengan lingkungan hidup dan alam sekitarnya, berbagai proses sosial dan interaksi sosial, dan berbagai hal yang timbul akibat aktivitas manusia seperti perubahan sosial. Secara sosial, sebenarnya manusia merupakan makhluk individu dan sosial yang mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Artinya, setiap individu manusia memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam menguasai sesuatu. Misalnya, bersekolah, melakukan pekerjaan, bertanggung jawab dalam keluarga, serta berbagai aktivitas ekonomi, politik, dan bahkan beragama. Kesimpulan, hakikat adalah peran-peran atau fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh manusia. Manusia tidak akan pernah lepas dari hak-hak yang mengikat dalam hidupnya, baik itu hak untuk hidup bersosialisasi ataupun sebagai makhluk yang individu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.